petugas partai itu tapi konotasinya mewakili kepentingan partai dan bukan kepentingan rakyat, Mas. Iya, nanti akan dilihat dalam sebuah rekam jejak ketika mereka ada di jabatan publik. Saya tidak berani memberikan contoh orang lain, lebih baik saya kasih contoh saya sendiri. Ketika hari ini masyarakat kemudian menyampaikan protes sesuatu kepada saya yang mungkin tidak setuju, saya layani langsung. Apakah saya konsultasi dengan partai? Tidak. Karena sudah mengerti mana yang kemudian kami harus konsultasi kepada partai, mana yang kemudian menjadi kewenangan. Apakah saya menjadi anggota DPR, apakah saya menjadi gubernur. Dan itu untuk orang, untuk kader yang pernah mendapatkan kaderisasi di partainya, pasti dia sangat tahu pada soal itu. Dan saya salah satu orangnya. Memangnya kader partai, memangnya calon yang lain, ya, ketika dia maju, dia tidak mencari partai, Mbak. Silakan disebutnya sudah ada. Cari partai ini, mencari partai itu, ngelamar sini, ngelamar situ. Partai kan? Dia ditugaskan nggak oleh mereka? Kalau mereka dia tidak ditugaskan, dia bisa dapat itu. Enggak. Dalam sistem partai, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Saya memilih jalan sebagai seorang kader. Mbak, kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Fungsi partai politik, agregasi politik, sumber rekrutmen kader. Maka dia melakukan diklat, dan kader inilah yang kelak kemudian akan mendapatkan penugasan. Soal diksi inilah yang kemudian menjadi satu perdebatan, dan kami, mekanisme internal PDI Perjuangan, kami mengambil diksi itu dan tidak masalah buat kami. Konstitusi dan konstitusi negara, bukan ADART partai. Mbak, konstitusi adalah negara dan itu adalah undang-undang dasar 45. Oke. Berarti memang loyalty to the party ends when my loyalty to my country starts. Seperti itu ya. But I have responsible to my party too, and my people too. Dan itu sesuatu yang embedded. Dan itu saya praktekkan selama 10 tahun menjadi gubernur. Dan tidak ada masalah sampai hari ini. Bahkan saya juga dikritik oleh partai saya, biasa. Saya berjalan terus, oke. Itulah dinamika, itulah dialektika. Kita punya PR, kami di partai ini punya PR, Mbak. Ya menang pilpres, ya menang pileg. Maka tugas mereka semua konsolidasinya sangat serius pada hari ini. Siapa yang akan menentukan itu? Kita harus tahu, ada struktur partai, ada pengurus partai. Maka mereka lah yang menyiapkan. Nanti penugasannya kepada siapa, ya sudah dilakukan perintahnya oleh Ibu, dan tinggal bekerja saja. Sehingga nanti siapa yang akan ditunjuk di lapangan, itu partai. Tugas saya sekarang menjadi calon, dan kemudian saya harus bertemu dengan rakyat. Indonesia ini gede banget, dan tidak ada partai yang single majority di parlemen. Itu mesti jadi catatan, underline-nya sudah jelas. Maka bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Menurut saya, kerjasama itu menjadi begitu penting. Dan pada saat dulu MPR disusun, itu pun yang tidak terwakili oleh partai politik, itu diberikan, ingat utusan daerah, ingat utusan golongan. Maka representasi seluruh kelompok masyarakat itu diberikan ruang, agar dalam pengambilan keputusannya itu betul-betul representatif. Meskipun tidak 100%, tapi optimalnya akan bisa dicapai. Maka menurut saya, penting untuk kemudian bekerja sama dengan partai yang lain. Jadi, itu realitas, fakta-fakta, angka-angka yang ada, dan kita mesti menyiapkan Indonesia ke depan yang dikelola oleh anak-anak bangsa secara bersama. Saya kira optimisme dari Pak Prabowo dan partainya itu sah-sah saja. Dan realitasnya tentu orang boleh menentukan sikap, dan itu saya sangat hormat. Jadi apakah akan bersama atau akankah kita akan berkompetisi nantinya, saya akan menerima dengan lapang dada. Dan kita harus buktikan, kita tunjukkan sebuah perdebatan yang berkualitas dan menarik tanpa politik-politik yang membawa identitas. Rumah ini menjadi saksi kami berangkat dari sesuatu yang sangat bawah. Rumah ini menjadi saksi betapa hutangnya Bapak Ibu saya. Betapa mereka dengan segala susah payah membesarkan anaknya. Dan pingin anaknya nasibnya lebih baik. Foto-foto pemilu ini Bapak saya, waktu coblosan, ya Mbak ya, semuanya ada di sini Mbak. Saya kira tempaan-tempaan hidup buat saya sudah cukup. Maka buat saya izin sama anak, izin sama istri, izin ayahmu, suamimu itu wakafkanlah pada rakyat, pada bangsa dan negara.